Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dapat mencapai 6%. Hal ini dikarenakan telah adanya fondasi ekonomi yang baik, seiring terjalinnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta sinkronisasi dengan stakeholder lainnya. Purbaya meyakini membaiknya fondasi ekonomi Indonesia ini juga akan mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2026 bukan mustahil tercapai. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI sudah amat sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini. Purbaya menegaskan perbaikan ekonomi nasional di kuartal keempat tahun 2025 turut menunjukkan arah perekonomian di tahun 2026 akan dapat tumbuh lagi seiring adanya penyesuaian fiskal pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan dan adanya penguatan koordinasi pemerintah dengan Bank Sentral Indonesia. Pemirsa, Indonesia akan mengekspor beras tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras dalam negeri telah mencapai 3,25 juta ton. Selain itu, Indonesia memasuki musim panen pada Februari hingga April mendatang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Indonesia siap mengekspor beras di tahun ini, di mana dalam catatan Kementerian Pertanian, stok cadangan beras dalam negeri telah mencapai 3,25 juta ton. Ditambah lagi pada Februari hingga April mendatang, Indonesia memasuki musim panen sehingga stok beras diprediksi melimpah banyak. Mentan menegaskan musim panen awal tahun menyumbang produksi nasional terbesar dalam sejarah ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ekspor beras, stok cadangan beras Indonesia dinilai perlu melimpah. Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026 dari Badan Pangan Nasional, tercatat stok beras untuk awal tahun 2026 sangat tinggi, mencapai 12,52 juta ton. Stok ini sudah termasuk stok cadangan beras pemerintah Perum Bulog sebesar 3,24 juta ton. Stok beras ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Terlebih sumber stok beras sepanjang 2025 tidak ada yang berasal dari luar negeri. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyatakan IKLN atau Indeks Keamanan Laut berpotensi pada masuknya investasi ke Indonesia. Dan berikut perbincangan di antara Mukni bersama Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Irfansyah dalam One on One. Pak menyinggung soal adanya standar di Bakamla. Bakamla RI sendiri ini kan memiliki Indeks Keamanan Laut Nasional. Nah, nilai capaiannya ini berdasarkan apa, Pak? Kemudian seberapa besar sih, Pak, tingkat kevalidannya? Yang pertama, Indeks Keamanan Laut Nasional ini kita sebut IKLN gitu ya. Itu kita rumuskan tiap tahun, kita hitung tiap tahun. Selain dengan internal Bakamla, kita juga mengundang akademisi dari UI, dari IPB, dari yang lain-lainnya. Dan data-data yang kita pakai itu semua instansi yang berkaitan dengan keamanan laut dan keselamatan di laut. Dan kita kumpulkan, dirapatkan sama-sama, keluarlah Indeks Keamanan Laut Nasional itu. Dan ini kita siarkan secara nasional maupun internasional, supaya menjamin rasa aman, rasa tenangnya pengguna laut ini bahwa aman lautnya gitu. Dan kita juga terakhir kita sudah hitung bahwa Indeks Keamanan Laut ini berpengaruh kepada potensi masuknya investasi. Oke. Jadi tidak hanya aman, tapi ada investasi yang mungkin bisa masuk. 1 poin Indeks Keamanan Laut Nasional ini naik, akan meningkat sekitar 109,7 triliun. Wow, per tahun. Angkanya fantastis. Fantastik. Banget, Pak. Biasanya kita naik 3 poin loh. Iya. 3 poin kali 3 lah. Kali 3. 109 kali 3 sekitar 327. Nggak nyampe lah, 300-an lah, 300-an T. Itu naik 3 poin dengan kemampuan yang kita masih terbatas. Insya Allah nanti kalau Bakamla sudah jadi Coast Guard dengan aset yang cukup, saya kira peningkatannya bisa lebih besar, investasi lebih banyak, dan negara semakin maju. Saksikan perbincangan lengkap di antara Mukni dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Irfansyah dalam program One on One malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di CNews TV.
Kemacetan panjang di Jalan Basuki Rahmat dari arah Durensawit menuju Kasablanka. Kendaraan hanya bisa melintas dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam, namun arah sebaliknya lancar. Kemacetan juga terlihat di ruas Jalan Cawang MT Haryono, Jakarta Timur, mengarah Pancoran dan Gatot Subroto. Sejumlah kendaraan, baik roda 2 dan roda 4, terlihat memadati ruas jalan tersebut. Selain di ruas jalan arteri, kemacetan juga terlihat di ruas tol dalam kota dari arah Cikampek menuju Jakarta dan tol Jagorawi menuju Cawang. Untuk membantu mengurai kemacetan, petugas juga memberlakukan kontraflow di ruas tol dalam kota menuju Pancoran dan Semanggi. Sementara itu pemirsa, di Depok, Jawa Barat ada yang berbeda saat petugas Satlantas Polres Depok mengatur lalu lintas. 2 personil polisi berkuda ikut dikerahkan untuk mengurai kepadatan kendaraan di persimpangan yang menghubungkan Jalan Raya Margonda dan Juanda. 3 lampu merah di persimpangan ini juga ikut dijaga, termasuk 2 polisi berkuda yang turut mengatur arus lalu lintas mengenakan atribut lengkap. Keduanya tampak menyeberangi salah satu marka jalan dan berhenti persis di samping lampu merah Juanda sambil mengibarkan bendera lalu lintas berwarna merah kuning. Tak pelak, aksi tersebut menyita perhatian sejumlah pengendara yang berhenti di lampu merah. Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali padat. Ya pemirsa, suasana hari pertama masuk kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026 nampaknya mulai terasa. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan. Nah pemirsa, kemacetan itu terjadi di kawasan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Mampang, Kuningan, Menteng, Semanggi, dan Selipi. Seiring aktivitas perkantoran dan sekolah yang mulai berjalan normal, kemacetan arus lalu lintas terlihat di jam-jam berangkat kerja pada pagi hari, terutama di ruas jalan utama dan akses menuju pusat bisnis. Pemberlakuan kontraflow sejak pagi diberlakukan guna mengurai kepadatan dan juga kemacetan. Tak hanya itu pemirsa, halte Transjakarta dan juga stasiun LRT juga dipadati penumpang. Ya pemirsa, suasana hari pertama masuk kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026 nampaknya mulai terasa. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan penyeberangan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan pantauan kami di sini, kendaraan mulai cukup memadati area kawasan Gatot Subroto. Sejak pukul 6:30 pagi, tepatnya di belakang saya saat ini, arah Mampang, Kuningan, Menteng maupun Semanggi yang mengarah ke kawasan perkantoran ini mulai dipadati volume kendaraan. Meski padat, arus lalu lintas ini masih terus berjalan dan belum terjadi penumpukan yang begitu besar. Nah, dibuat juga di jalan ini yaitu kontraflow untuk melerai kemacetan di hari pertama kembali masuk ke kantor. Melalui jembatan penyeberangan ini juga tadi masyarakat mulai banyak menggunakan transportasi umum. Salah satunya halte Transjakarta yang mulai dipadati oleh penumpang dan juga pengguna LRT. Kepadatan penumpang pengguna transportasi umum ini merupakan imbas dari masuknya hari pertama kantor setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan masuk ke 2 kampung di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Kampung Kototuo di Kelurahan Kapalokoto dan Kampung Batu Busuak di Kelurahan Lambuang Bukik terputus usai dihantam banjir bandang susulan. Jalan ini terputus total dihantam banjir bandang susulan sejak Jumat dini hari lalu.
Warga di kedua kampung resah lantaran belum ada penanganan dari pemerintah. Lambatnya penanganan antisipasi banjir bandang susulan ini oleh pemerintah Kota Padang membuat warga semakin cemas. Apalagi sejak kejadian banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu, tak ada posko terpadu di Batu Buswak untuk warga mencari informasi dan juga melaporkan kejadian darurat. Warga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membuat jalan darurat untuk bisa beraktivitas. Ini kan sebenarnya kan Terban ini kan bisa ada eskavator, mungkin seperti jalan masuk di Batu Busuk itu kan juga eskavator yang mainkan. Nah, dan banjir kemarin yang sampai 1 hari lebih juga masih kokoh gitu. Artinya ini kalau bisa dilakukan seperti jalan masuk ke Batu Busuk, saya yakin bisa kok. Itu hanya dilakukan 2 hari oleh eskavator. Begitu putus 1 kali 24 jam aksi jalan dadakan bisa. Nah, kenapa ini tidak bisa yang jalan utama begitu? Saya rasa ini kebijakan yang lebih intensif untuk alat berat saja gitu.